Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Fradika Maulidina, mewakili kelompok 6, akan memandu jalannya wawancara dengan topik demokrasi di tingkat desa. Sebelumnya, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Untuk susunan acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Sebelum kita memasuki acara ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni acara inti yang akan dipandu oleh Saudari Di Ayu Wulan Septia. Untuk Saudari Di Ayu Wulan Septia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita mungkin langsung mulai saja ya, Bapak. Iya. Baik. Oke, baik, Bapak. Apakah calon kepala desa di tempat Bapak tinggal itu diusung oleh partai politik? Oh gitu. Nih di tempat saya itu untuk dengan untuk seorang calon kades itu memang ada jalur politiknya, cuman tidak terlalu besar. Yang terpenting kaitan dengan karakter dan keseharian setiap hari yang mungkin di dalam desa itu sudah tahu, itu yang menjadi pandangan dari masyarakat dia dipilih ataupun tidak. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Kemudian apakah masyarakat yang bukan penduduk asli itu boleh mencalonkan menjadi kepala desa? Oh ya. Untuk saat ini kaitan dengan tata cara pemilihan kepala desa memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kaitan aturan pemilihan kepala desa dan aturan peraturan bupati yang saat ini ada, itu untuk pemilihan kepala desa bisa dari luar daerah. Yang penting WNI dan kaitan dengan umur dan dia sehat jasmani, rohani. Terus untuk pendidikan minimal SLTP itu memang saat ini seperti itu. Oke, kemudian bisa mekanisme pemilihan desa di desa Bapak. Mekanisme pemilihan kepala desa di tempat kami dipilih secara langsung dengan pemungutan suara. Oke. Yang terakhir, bagaimana harapan Bapak kepada kepala desa yang saat ini? Oh ya, harapan kami untuk calon kepala yang terpilih menjadi seorang kepala desa itu nanti dapat menjalankan amanah dari masyarakat dan bisa menaati peraturan-peraturan yang ada. Oke. Terima kasih atas jawaban dari Bapak yang dapat menambah wawasan kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Mbak Fradika. Oh ya, ya Mbak. Mohon maaf, apa bisa mendengar suara saya? Ya Mbak, bisa Mbak, benar. Sebelumnya, mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Terima kasih Bapak Mugiatno yang telah bersedia dan memberikan waktu luangnya kepada kami. Ya. Mungkin jika dalam penyampaian kegiatan wawancara ini ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak, kalau ada jawaban yang mungkin kurang, saya juga mohon maaf ya untuk semuanya ya. Nggih Pak, matur nuwun nggih.
terdengar jelas toh? Ya, jelas. Oke. Kemudian untuk pertanyaan seperti yang kita ketahui semua, bahkan masalah ini sampai menjadi perbincangan di luar negeri. Bagaimana menurut Ibu mengenai Omnibus Law itu? Apakah memang tepat untuk disahkan atau yang seperti apa? Nah, ya, kalau berbicara tepat dan tidak tepat, mungkin akan tergantung dari sudut mana kita melihat. Kalau menurut saya pribadi, memang belum tepat untuk disahkan di masa-masa seperti ini, apalagi dengan keadaan kita masih diselimuti oleh pandemi COVID-19. Tentunya proses-proses dari pembentukan suatu undang-undang itu ada beberapa yang terlewatkan, yang seharusnya terkesan terburu-buru ditetapkan tanpa bisa mendengar aspirasi dari masyarakat. Tentunya dari legislatif maupun dari pemerintah kan mempunyai perwakilan di setiap daerah. Harusnya semua ditampung. Memang tidak semuanya bisa diakomodir dalam suatu undang-undang tersebut. Namun yang perlu kita sebenarnya pahami, niat dari undang-undang tersebut adalah kemudahan berinvestasi. Bagaimana nanti laju perekonomian Indonesia bisa terbebas dari namanya resesi. Tapi di samping itu, pasti ada suatu kelemahan dari undang-undang tersebut. Ya, kalau secara pribadi sih saya belum membaca secara draft aslinya, belum. Hanya saya kan bisa melihat dari beberapa sumber, entah itu dari di Google, entah itu dari media lain. Beberapa kan selalu menolak, terutama dari kalangan-kalangan buruh, terkait dengan beberapa yang dinilai memberatkan, entah itu karena sudah tidak ada cuti itu kemudian sudah tidak diatur lagi oleh peraturan lain-lain. Kemudian kalau nggak salah itu diatur di perjanjian kerja. Cuti diatur di perjanjian kerja, beberapa pasal dianggap merugikan buruh, termasuk kan sekarang sudah tidak ada UMK, namun adanya provinsi, upah minimal provinsi. Pada setiap daerah itu biasanya berbeda-beda upah minimalnya. Ya, nah itu. Nah kemudian kalau dari sudut pandang saya sih, memang agak riskan ketika di waktu-waktu seperti ini ditetapkan undang-undang tersebut. Artinya kita harus siap yang namanya ya kita harus take given-nya dari undang-undang tersebut. Contoh ya, kalau kami ya di daerah, kami memang tidak ada sumbang saran lah untuk teman-teman yang di DPR RI. Kami di daerah selalu bertemu langsung dengan konstituen itu masyarakat, yang selalu bertatap muka langsung itu kami, bukan mereka. Mereka, mohon maaf, jauh di sana di Jakarta. Kami di daerah, perwakilan mereka selalu ditanya juga, tetapi kami tidak kurang bisa didengar juga suaranya oleh teman-teman yang di DPR RI, bahwa kami sebenarnya juga banyak yang menolak. Kasihan Dek sekarang ya, kemudahan berinvestasi memang benar mudah besok, tetapi kita juga tidak lupa kerusakan lingkungan. Di daerah saya di Temanggung ada salah satu perusahaan besar, Susneri namanya, yaitu waktu dulu pertama kali masuk di Temanggung, awalnya dengan pemaparan akan membawa yang pertama menyerap tenaga kerja. Kemudian yang kedua akan memberikan suatu PAD. PAD itu pendapatan asli daerah, dan juga akan memberikan suatu CSR. Ya kan? Tetapi selama mungkin sudah berjalan 2 tahun ini, tenaga kerja kita yang asli Temanggung tidak semuanya bisa diterima di sana karena alasan dari manajemen, karena SDM-nya yang tidak memadai.
Kak Jeromi itu arti dari sebuah pendidikan dan juga seberapa penting ya termasuk pendidikan di Indonesia ini. Itu bagaimana pandangan Kak Jeromi sendiri? Menurut aku sih pendidikan itu ada dua ya artinya. Yang pertama itu pendidikan formal, yang pertama ya proses belajar di sekolah itu loh, kampus, dapetin gelar, dan yang kedua itu momen dimana kita memahami sesuatu, jadi nggak harus di luar sekolah itu, jadi kita belajar sesuatu dan kita pahamkan sesuatu gitu. Jadi menurut aku pendidikan tuh nggak terbatas hanya di sekolah ya, jadi cuma cukup disayangkan banyak orang yang berpikir bahwa pendidikan itu cuma di sekolah gitu, dan mereka nggak berpikir bahwa pengalaman tentang memahami suatu ilmu itu juga sebenarnya ini dari pendidikan itu sebenarnya. Jadi di luar sekolah pun, dimanapun kita berada, ketika kita dapat suatu ilmu baru itu sudah menurut aku pendidikan. Oh baik. Nah lalu apa sih yang seharusnya ada dan juga seharusnya itu tidak ada di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia? Kalau kurikulum itu gimana ya? Maksudnya kan kurikulum kan sudah dirumuskan oleh banyak orang juga kan. Maksudnya dipikirkan oleh banyak orang, dipertimbangkan dari berbagai segi gitu. Dan yang pasti menurut aku setiap tahun atau setiap masanya itu pasti ada kurikulum yang terbaiknya gitu. Untuk sekarang ya aku juga masih belum ahli ya di bidang seperti ini gitu. Belum di ranahku, tapi kalau menurut aku salah satu kurikulum yang paling penting yang harus diterapkan di Indonesia itu adalah kurikulum pendidikan sosial, yang dimana kalau di Jepang itu menurut aku sangat bagus. Jadi contohnya di sekolah murid-murid dibiasakan untuk membersihkan kelas sendiri. Terus waktu itu di Jepang itu ada, kalau makan siang biasanya makan siang disediakan oleh sekolah, dan itu murid-murid ngambil ngambil pancinya sendiri, terus dibagiin ke teman-temannya sendiri, dan ada tiketnya gitulah. Ini di Indonesia menurut aku itu masih kurang banget gitu. Pendidikan sosial hanya sekedar teori, bukan praktek. Sedangkan di Jepang itu benar-benar dipraktekin, kayak buang sampah di mana dan sebagainya, sehingga terbentuknya kedisiplinan dan lebih ke pendidikan sosial dan sifat gitu sih. Yang menurut aku belum ada di Indonesia, masih kurang di Indonesia gitu. Cuma kalau untuk dari sisi pelajaran secara umum, di Jepang juga sama sih, kayak olahraga, matematika, fisika gitu-gitu masih sama. Cuma mungkin bedanya yang paling menurut aku sejauh ini yang aku lihat adalah itu sih, pendidikan moral etika yang diterapkan secara langsung. Baik Kak.